Imam Abu Ali Al-Husain Itu Ibnu medsos. Abdillah. Alhamdulillah dengan hadirnya Arfa Unas TV ini Sahabat semoga aksi. Dalam usaha kita keadaan jadi mudah. Nih mahasiswa nih, wah susah kali. Harus satu. Warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Arfa Unas TV dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa sudah lama mungkin channel YouTube Arfa Unas TV tidak menampilkan ataupun memposting konten-konten podcast ataupun konten-konten lainnya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan ataupun menghadirkan sebuah video podcast kami bersama Ustadz Azril, di mana beliau adalah salah seorang ustadz peserta ajang lomba dai di Indosiar. Nah, bagaimana pembicaraan kami bersama beliau? Stay tune. Dan insya Allah kami juga akan menampilkan kegiatan-kegiatan Ramadan, kemudian podcast-podcast dengan ustadz-ustadz selama di bulan Ramadan. Mari ikutin terus, subscribe channel YouTube Arfa Unas TV. Mari kita hidupkan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang menambah keimanan dan amal soleh. Dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat Arfa Unas TV. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan program podcast kita, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama pemateri ataupun narasumber yang luar biasa, yang masya Allah ya. Yang mana beliau ini adalah seorang ustadz yang pernah masuk TV ya. Mungkin nanti penasaran, oh masuk TV ya. Ya kami juga masuk TV, tapi di Arfa Unas TV ya, belum terkenal ini ustadz gitu ya. Mungkin nanti kita akan sharing-sharing mengenai topik-topik tertentu. Namun sebelumnya nih ustadz, ustadz apa kabar, gimana kabarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah ustadz, mungkin beberapa dari kita itu ada yang udah banyak mengenal Ustadz gitu, apalagi mungkin warga Riau gitu Ustadz ya. Mungkin juga mungkin ada yang belum kenal gini Ustadz. Mungkin Ustadz boleh cerita tentang Ustadz gitu kan, mengenai Riau pendidikan, terus kesibukan Ustadz selain menjadi dai gitu, mungkin tafadhol Ustadz. Perwakilan dari Riau untuk Masya Allah, luar biasa. Itu nggak hampir tidak seluruh Riau mengenal. Kenapa? Karena caranya sahur. Jadi kalau sahur ini orang yang puasa aja bangun kan, habis itu kalau nggak sahur ya nggak kenal ya. Apalagi istilahnya yang kita sayangkan juga sebetulnya kritik kita ke media-media itu. Kenapa program dakwah, program ngaji itu dibikin di malam-malam? Benar. Karena masa-masa orang istirahat di rumah tuh sebetulnya kan maghrib isya sampai jam 9. Benar. Nah itu diisi dengan akademi kan, dangdut. Makanya artis yang dangdut itu lebih dikenal daripada aksi atau dai. Insyaallah. Jadi alhamdulillahnya bersyukur ke Allah. Itu kemarin yang pertama kita mulai, alhamdulillah, nama saya Arzil. Ini sekarang Ana di Rimbo Panjang, Jalan Kamboja, itu sebelum Gontor Putri. Kesibukan sehari-hari ya sebetulnya Ana punya lembaga dakwah atau juga lembaga bimbingan bahasa Arab lebih penuh, yaitu Duta Azhar Riau. Nah, jadi Duta Azhar Riau itu alamat ini Jalan Manunggal. Jadi Jalan Manunggal ada perumahan Mata Manunggal masuk. Jadi Duta Azhar Riau ini berjalan atau bergerak di bidang bimbingan bahasa Arab, karantina bahasa Arab, dan pemberangkatan mahasiswa Al Azhar Mesir. Nah, jadi Ana alhamdulillah bukan sombong. Jadi setiap tahun Ana ke Mesir. Nah, bulan 2020 kemarin itu Januari Ana dari Mesir itu sebelum corona. Itu untuk nganter. Karena anak-anak ini kan sebelum tes itu kita bimbing. Yang mau ke Mesir kita bimbing, mereka hubungi. Ada yang dari luar daerah kita karantinakan. Nanti tes. Setelah lulus kita urus berkas semua, otomatis mereka udah terdaftar di Azhar. Habis itu baru kita antar sama-sama. Tahun ini insya Allah berangkat Desember ini ada 24 dari Riau. Masya Allah. Nah, jadi doakan pemirsa atau jamaah Arfa Unas TV, insya Allah kapan-kapan kita ke Mesir. Amin. Insya Allah Desember kalau nggak ada halangan, Ana ke Mesir lagi bawa adik-adik kita. Nah itu. Kami ini Ustadz online aja Ustadz. Nggak apa-apa. Jadi, nah habis itu kesibukan lain juga ya
dakwah. Sebetulnya dakwah ini bukan kesibukan, kewajiban. Kewajiban. Siapapun kita kan. Kata Ustadz ini tadi, Ustadz Antum, Ustadz Hasan tuh. Jadi saya ingat Mesir, Hasan Nas. Jadi orang Mesir itu setiap jumpa orang Indonesia, minta min fin. Kalian dari mana? Indonesia. Ayo Hasan Nas. Sebagai manusia. Kenapa orang Indonesia ini itu lebih sopan, beradab. Nah, contoh gini. Mana ada orang ketika ada orang tua duduk, kita Indonesia lewat pakai tangan. Iya, sampai nunduk sedikit saja. Nunduk. Orang Mesir mana ada orang Arab. Jadi orang Indonesia ini ngeliat. Habis itu kita sumpah salam cium. Itu kalau orang Arab kan lebih ke cipika-cipiki. Ya, habis itu kalau orang kita kan cium tangan yang tua. Habis itu dari segi rumah tangga. Kalau orang Arab itu istrinya manggil suami itu, tapi itu lembut bagi mereka. Nama suaminya Ahmad kan, atau suaminya itu Ahmad lah. Ya Ahmad. Atau nama anak Yusuf. Ya Bapak Yusuf. Kalau Indonesia bagaimana? Abang sayang. Jadi makanya kita ketika Indonesia, ayo ya asana sebaik-baik manusia. Nah itu jadi dakwah, apalagi sekarang mungkin apapun profesi kita sebetulnya, baik kita itu seorang presiden, baik itu seorang menteri, baik itu seorang kepala sekolah, apa semua, bahkan mahasiswa kayak ada semua ini, kita adalah duat, istilahnya duta besar Islam itu kita gitu. Jadi orang Kristen itu, orang non Islam itu dia tidak bisa baca Quran, dia tidak bisa memahami hadis, tapi dia bisa baca kita. Antum Islam nih di tengah-tengah orang Barat. Antum kan dibaca, sopannya ini, ternyata Islam itu seperti itu. Cuma kalau antum membawa bom semua, orang baca Islam itu keras, ternyata tidak. Radikal. Islam itu bukan seperti itu. Makanya Rasul itu rahmah lil alamin, untuk sekalian alam rahmat. Nah, jadi ada orang yang nggak nerima, makanya ditutupi hatinya tadi. Dia nggak nerima, cuma cahaya tuh masuk, cuma dia nggak nerima. Nah, jadi dakwah dan juga sehari-hari sebetulnya sebagai kepala keluarga. Anak satu alhamdulillah dari istri yang pertama. Istrinya masih pertama. Masih pertama. Nabi tetap akan pertama. Insyaallah. Insyaallah anak yang pertama. Itu pengantar dari saya. Bicara tentang tadi Ustaz, bicara terkait tentang dakwah Ustaz. Tadi Ustaz bilang nudu'at qabla kulli syai' gitu. Siapapun kalian adalah dai sebelum menjadi apapun gitu Ustaz. Jadi bicara tentang menjadi dai ini Ustaz, seorang pendakwah, orang yang mengajak, menyeru gitu Ustaz. Ini khusus untuk di mahasiswa, bagaimana untuk mereka berdakwahnya Ustaz? Ya. Jadi kalau dakwah sebetulnya apalagi sekarang milenial ya. Dakwah milenial ini, makanya dakwah itu dia sesuai tuntunan zaman ya. Kenapa? Karena dulu kita kenal Wali Songo. Wali Songo itu kenapa ada kesenian, nyanyi-nyanyian itu. Kenapa? Karena zamannya seperti itu. Rasul itu kenapa mujizat terbesarnya Al-Quran? Karena orang Arab pada saat itu ahli syair, bahasanya bagus, mantap. Maka Umar bin Khattab itu ketika mendengar Quran itu dia tidak pernah dengar tatanan bahasa semantap ini gitu kan. Nah, makanya berarti apa? Dakwah itu sesuai dengan orang kita dakwahi. Apalagi mahasiswa sekarang, kalau kita berhadapan sama antum mahasiswa, halal haram, ini haram, mereka akan jauh. Yang dibicarakan neraka semua kan. Langsung udah tugas dari dosen itu banyak, skripsi belum selesai, makalah menumpuk, hadir di masjid, masuk neraka, kita semua akan diazab. Ya pusing orang kan. Nah, makanya ada sesuatu itu yang bikin rahmat. Ceramah itu neraka, ini kita ingatkan. Cuma ke ceramah jangan neraka terus. Nah, makanya tadi ketika kita sebagai seorang mahasiswa, lihat lembaga dakwah atau tempat dakwah kita itu apa? Satu-satunya adalah tentang qudwah hasanah kita. Nah, qudwah hasanah itu adalah tauladan kita bagi orang lain. Contoh, kita mengajak kawan itu sholat umpamanya. Jangan, sholat jemaah itu mau laki-laki ini wajib. Nah itu umpamanya enggak. Tetapi apa? Ajak dia sholat. Jangan kasih hukumnya. Makanya ada yang tanya, Ustaz, bagaimana nyuruh orang sholat gitu kan? Bagaimana nyuruh orang ini sholat susah ya? Ya antum berangkat dulu kan. Antum berangkat,
ketika antum kalau lama-lama kawan antum melihat, makanya agama seseorang itu kata Rasul tergantung agama temannya. Antum ini berdua kawan, kenapa akrab? Karena sama-sama rajin ke masjid, sama orientasi kita itu mau ke masjid dan sebagainya. Cuma kalau sejalan, kalau antum nanti dapat teman, mohon maaf, ya ketika hayya 'alas shalah masih di kafe kan, masih di kafe online sebagainya. Dia datang nanti, cuma nanti katanya. Tetapi dengan adanya antum berangkat ke masjid, dia malu juga nih sama si Hasan. Jadi sebetulnya dakwah kita itu lebih penting itu adalah qudwah sebetulnya. Qudwah itu adalah tauladan. Kalau tauladan kita baik, insya Allah orang di sekeliling kita itu akan melihat kita bagaimana. Siapa lagi di mahasiswa ini kan, mohon maaf, banyak terkadang hal-hal yang jelek. Contoh pergaulan bebas. Contoh juga dan dengan pergaulan bebas ini nanti banyak hal-hal yang terjadi tidak kita inginkan. Sebetulnya yang mereka inginkan, tapi tidak kita inginkan. Ya. Dengan itu di mana? Maka jangan lupa berteman dengan kawan-kawan yang soleh. Yang kedua, hadiri majelis-majelis ilmu. Kan banyak lembaga dakwah kampus itu. Setiap fakultas ada. Untuk apa itu sebetulnya? Bukan untuk mencari orang yang soleh, mana nggak soleh, enggak. Kenapa? Karena kita tidak bisa menunjuk, ini soleh anaknya, ini nggak soleh. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat dari kapasitas orang itu soleh atau tidaknya. Tetapi apa? Bagaimana mereka bisa masuk, duduk bersama kita. Ada loh orang yang istilahnya sehari-harinya mau bergabung dengan lembaga kita, tapi dia malu. Kenapa? Karena kita tidak open. Contoh, kamu nih kerja nggak jelas, nggak usah masuk. Nggak bisa, karena surga bukan punya kita. Surga itu luas, jangan dikapling kan? Luas, semua orang bisa masuk. Tapi kalau ada yang mau surga itu milik kami, ya udahlah, kami boleh di emperan-emperan surga jadi dalam nanti kan, asal dalam surga kan gitu. Jadi untuk menyelaraskan itu ya. Selaraskan itu kalau ada dari kita, ikuti lembaga-lembaga atau kawannya soleh. Yang kedua, sesuaikan dengan apa yang jadi berkembang saat itu. Antum berdakwah nih ke mahasiswa kan, apa caranya lebih ininya? Ya medsos, salah satunya. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri, mereka lebih banyak megang HP ketimbang memegang buku. Kalau antum sekarang nulis, bagus, karena antum ingin diingat orang nanti ketika antum telah tiada. Cuma sekarang video juga seperti itu sekarang kan. Kenapa? Karena zaman sekarang zaman HP, yaitu medsos. Alhamdulillah dengan hadirnya Arfaunas TV ini, semoga ini jadi motivasi bagi kaum pemuda, remaja, apalagi dengan ada anak-anak muda seperti antum dan seperti kita. Ini saya masih muda juga sebenarnya. Harus satu. Ya, betul. Jadi dakwah itu adalah hak kita semua, kewajiban ya. Kewajiban, bukan tugasnya ustadz saja, bukan soal tugas orang-orang yang betul-betul mengikuti perkuliahan di Al-Azhar kan. Bukan kewajiban harus dai TV, harus SLCMA, harus SAG. Dakwah itu kan perintahnya ud'u ila sabili rabbik. Kalian ini bisa menyuruh orang untuk ke jalan Allah bil hikmah, kasih sayang. Bil hikmah seperti apa? Ini saya contohkan. Ada satu ustadz masuk ke dalam sebuah kampung kan. Sebuah kampung itu menyembah berhala, menyembah pohon lah contoh. Datang kita, woi, orang kampung, ini haram memang pohon ini, ya kita bisa dibunuh. Karena itu sudah jadi kebiasaan mereka. Tetapi dengan ada yang masuk kita di situ, ambil dulu hatinya. Kita sudah dipercaya masyarakat. Udah, ada sebuah cerita itu, satu malam saya bermimpi gitu. Dikumpulnya orang kampung. Karena dia sudah dipercaya masyarakat kan. Orang kampung, tadi malam saya bermimpi pemilik pohon nih disuruhnya tumbangkan pohon nih. Kalau enggak malah bahaya yang terjadi ke kita. Masya Allah. Oh iya Ustaz, tumbangannya kan mantap itu. Pemilik pohon siapa? Pemilik pohon siapa? Pemilik pohon Allah kan. Cuma orang kamu ya begitu. Jadi seorang dai juga harus juga upgrade. Jangan nanti orang udah ke medsos, Instagram, YouTube, dia tiba-tiba mengharamkan YouTube kan. Haramkan medsos. Jadi memang harus mengikuti zaman. Mengikuti zamannya dakwah ini. Sarana medianya. Nggak bisa kita sekedar ini hadis,
langsung kita sampaikan tanpa ada yang menyertainya gitu Ustaz. Langsung Jadi kayak gitu antum. Kita ngaji, ada hadis, ada Quran. Ngaji di masjid kan. Hadirlah 50 orang. Cuma kalau antum rekam 1000 subscriber ya, insyaallah jadi 1 juta nanti. Di viewer orang itu sampai 1 juta. Bukan ya orang jemaah masjid itu aja. Cuma dari Sabang sampai Merauke nonton. Jadi faedah dari antum ngupload tadi itu amal jariahnya lebih panjang. Nah, kita ngaji hadis tapi direkam, cuma masya Allah. Ya. Kita sebagai mahasiswa ini harus juga memilih Ustaz. Memilih sebagai tentaranya Allah atau tentara setan dengan semampu kita Ustaz. Enak. Kalau misalnya Ustadz dengan dibimba dan dikhotib kan, kalau kita mahasiswa tadi udah dijelaskan dengan cara khutbah, kita berikan contoh-contoh yang baik. Begitu juga ketika berinteraksi, berkomunikasi, baik dengan dosen Ustadz ya, baik dengan teman-teman gitu. Jangan nanti kita udah ngaji malah kita paling runcing gitu. Karena kita kan udah ngaji ada nampak sedikit yang apa ini, itu kadang gitu kita sudah. Itu istilahnya setiap masa itu ada setannya. Contoh, kalau kita belum hijrah, itu setan mungkin ngajak kita untuk bermaksiat. Tetapi kita sudah hijrah, setan mengajak kita untuk merasa baik. Antum semua lihatlah kata-kata kalau ana khairum min, saya lebih baik darinya, itu kata syaitan. Oh, saya lebih baik, saya lebih baik, saya lebih baik, itu kata syaitan. Kenapa iblis tidak mau sujud ke Adam? Kan dia merasa ana khair, saya lebih baik darinya. Tetapi apa? Semakin soleh kita, semakin mantap ngaji kita, semakin kita melihat rahmat Islam ini besar. Bukan berarti menuduh orang lain ahli maksiat, oh kamu masuk neraka, kamu ini enggak. Maka jangan sampai ketika kita masih berlumuran dosa, ya Allah, aku ahli neraka, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Itu kan kita merasa kita banyak dosa sebelum kita tobat. Jangan sampai setelah kita tobat kita merasa orang lain banyak dosa. Itu gawat juga. Di sini bermasalah sebetulnya. Bermasalah. Maka oleh sebab itu sebagai mahasiswa jadilah qudwah, tauladan bagi kita semua, karena Islam itu dilihat dari kita. Orang yang tidak bisa baca Quran, orang yang tidak bisa memahami hadis, tetapi orang akan melihat kita, membaca kita sebagai umat Islam. Kalau antum jadi pemuda, apalagi seperti pemuda Ashabul Kahfi kan, imannya kuat, mantap, insya Allah jangan ragu, jangan bimbang. Antum kalau sudah soleh, niatkan ikhlas karena Allah, ngaji dan lain sebagainya, insya Allah yang soleh-solehah itu akan datang. Masya Allah, yang soleh-soleh itu yang... Iya, udah nikah belum? Belum. Belum. Masya Allah. Saya bersaksi mereka berdua orang baik. Amin. Jadi bagi yang soleh-solehah, silakan ustaz-ustaz kita ini. Kalau saya sih udah ada. Terakhir, sebetulnya pesan ini adalah pesan kita semua. Tidak ada orang yang merasa berilmu, tidak ada orang yang merasa ahli ibadah, yang soleh. Kenapa? Kalau hal yang merasa pandai, merasa pintar, merasa soleh, merasa di atas segalanya, berarti hati kita sudah berpenyakit. Kenapa? Karena ilmu ini adalah seperti kita celupkan jari kita ini di lautan nih. Yang tersisa inilah ilmu kita. Yang luas lautan itu ilmu Allah. Jadi berarti apa? Berarti ada tahap-tahap kita selalu belajar. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu. Bahkan kalau Allah berkeinginan, orang yang pandai, orang yang berilmu itu kalau Allah ingin angkat ilmunya, lupa seketika. Berarti apa? Yang besar bukan orangnya, tapi Allah. Yang berilmu bukan orangnya, tapi ilmu Allah. Cuma Allah titipkan. Ini harus dijaga. Jadi itu untuk pemisah Arfa'un Nas, fastabiqul khairat, selalu berusaha menjadi lebih baik, berlomba-lomba untuk kebaikan. Bukan berarti ingin baik di mata manusia, ingin baik di mata kawan, di mata calon, tapi satu niat kita adalah ingin baik di mata Allah, mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, mau apa kita? Mau dunia, kecil bagi Allah, dikasih semua. Jadi apa? Jangan pernah bosan untuk selalu berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu beristighfar. Kita manusia banyak dosa, walaupun kita jangankan kita ya, Nabi ya. Nabi itu di dalam hadis dikatakan sab'ina marrat, sampai 70 kali sehari istighfarnya. Maka Nabi maksum kan, tidak berdosa. Manusia, kita keluarnya dari sini ada dosa. Nampaknya apalagi Pekanbaru ini kan.
nampak betis-betis. Astagfirullah. Enggak dilihat rezeki, dilihat dosa, maka astagfirullah. Karena astagfirullah gini pun astagfirullah. Kadang ada ini lagi apa status-status itu kan. Pip calon mantu. Jadi itu. Pertama, selalu berbuat baik. Yang kedua, selalu beristighfar. Insya Allah dengan istighfar bisa membuka rezeki kita, bisa membuka kesusahan kita jadi mudah. Nih mahasiswa nih, wah susah kali hidup, perjuangan hidup apa semua, beristighfar kepada Allah. Allah akan kasih jalan keluarnya. Jadi itu Termasuk tugas banyak tadi. tugas banyak tapi dikerjakan. Jangan istighfar aja. Tugas sudah numpuk, astagfirullah. Nggak selesai dia. Jadi itu ya. Yes, sir. Berbuat baik dan perbanyak taubat istighfar. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana kita meninggal. Benar. Oh saya mahasiswa, saya masih kuat. Yang bayi aja meninggal. Nah, kita tidak tahu. Yang jelas kita semoga meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada sebanyak salah, banyak khilaf. Yang betul datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Saya ucapkan mungkin untuk TV Arfaunas TV, semoga jaya, semoga berkembang, subscribernya 1 juta lebih insya Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah kan. Dan penontonnya apalagi. Nah, kenapa? Karena saya yakin ini TV, ini channel dibuat untuk manfaat bagi orang banyak. Insya Allah Allah akan titipkan juga kemanfaatan itu bagi antum semua. Kenapa? Kalau harta sesuatu berharga itu ditetapkan atau dititipkan pada orang yang pas, yang mantap, maka dia akan berkembang. Contoh, orang kaya dititipkan harta. Kalau kepada orang yang pas, dibangunnya sekolah, dibantunya fakir miskin. Sama kayak gini. Kalau Allah naikkan nanti subscribernya semua, banyak datang harta, ini akan menjadi sebuah hal bermanfaat juga bagi orang lain. Oke? Harapannya ada produk tahfiz di depan. Alhamdulillah. Kita minta aja ke Allah, insya Allah. Insyaallah, Ustaz. Jadi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu perbincangan kita hari ini, bincang-bincang santai pada kali ini bersama Ustaz Adil. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.